Pemuda Bicara, bergerak dalam jarak. Hai teman bergerak, kembali lagi dengan aku Sarah di podcast Pemuda Bicara. Kalau kemarin kita sudah membahas kemaritiman bersama Bang Cerman, kali ini kita kedatangan narasumber yang bergerak aktif di bidang sejarah dan budaya, dan juga merupakan founder dari Kompas Benua. Siapa lagi kalau bukan Bang Naldo. Hai Bang Naldo. Halo. Hai, gimana Bang kabar Bang hari ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Walaupun di masa pandemi tetap produktif ya Bang. Oh ya, kita jangan kalah sama virus kecil, kita harus tetap berkreasi dan berinovasi. Asik. Jadi for your information, untuk info sekilas bahwa sebenarnya Bang Naldo ini merupakan alumni dari Kemah Pemuda 1.0. Apa harus ulangin ya, bahwa Bang Naldo ini sebenarnya yang paling tertua di KPN 1.0-nya. Paling dewasa. Ya, paling dewasa teman-teman. Oke Bang, sebelum itu Abang kan merupakan founder dari Kompas Benua nih. Sebenarnya terbentuk Kompas Benua tuh gara-gara apa sih Bang? Oke, makasih Sarah. Kompas Benua itu merupakan singkatan dari Komunitas Pecinta Sejarah dan Budaya Melayu Natuna. Nah itu latar belakang terbentuknya Kompas Benua itu saat saya masih merantau dulu setelah kuliah. Saya pernah kerja di Jakarta, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Nah saya juga merupakan senang jalan-jalan gitu kan. Terus di tempat-tempat baru yang saya kunjungi, saya selalu mengunjungi museumnya gitu. Saya selalu cari situs sejarah dan budayanya gitu. Saya penasaran. Nah dalam perjalanan saya itu saya kepikiran tempat orang kaya akan sejarah dan budaya, tempat saya ada nggak sih gitu loh. Makanya dari situlah beranjak saya ingin membentuk suatu perkumpulan yang melibatkan anak-anak muda untuk menggali sejarah dan budayanya gitu. Nah itu terbentuknya tahun 2018 saya coba semula di Instagram sih. Saya coba pancing teman-teman di Instagram, soalnya saat itu saya masih merantau kan, jadi saya belum punya teman yang asli Natuna, maksudnya untuk bisa saya ajak kolaborasi gitu. Jadi saya bikin di Instagram dulu aja, mancing-mancing lewat media sosial. Saya upload foto lama, foto-foto Natuna zaman dulu saya dapat dari berbagai sumber gitu kan, koleksi pribadi juga ada. Kemudian saat pulang ke sini ke Natuna baru tuh, dan alhamdulillah KPN juga turut andil sebenarnya ya. KPN turut andil dalam perekrutan, tanda kutip ya, perekrutan anggota-anggota. Soalnya anggota-anggota pertama saya itu dari alumni KPN 1.0. Maaf saya juga termasuk dalam komunitas tersebut. Jadi teman-teman, bagian publikasi. Jadi Bang, tema kita sebenarnya hari ini adalah menjaga kelestarian sejarah dan budaya Natuna. Jadi kalau dibilang Natuna itu sebenarnya luas banget, dan sekarang baru-baru dikenal nih Natuna itu di kota-kota lain, baru dikenal nih Natuna ini ada sebenarnya. Untuk mengulik itu sebenarnya Natuna itu sejarahnya seperti apa Bang? Sejarah Natuna itu seperti apa? Oke, sejarah Natuna ini sangat unik ya untuk kita gali gitu. Saya aja sebagai pecinta sejarah masih belum tahu betul gitu tentang sejarah Natuna itu sendiri gitu. Yang pertama beberapa hal yang saya tahu aja tentang asal usul namanya, itu aja banyak versinya. Yang pertama dari Nantoa, dari pendeta Cina yang jalan-jalan zaman dulu, jalan-jalan berlayar dan singgah ke sini gitu. Nantoa itu katanya pulau besar. Kemudian ada juga tentang nama dari Naturo gitu. Dan Naturnes itu dari bahasa Belanda gitu. Jadi saat orang zaman kolonial dulu mereka survei ya istilahnya, atau melihat sekeliling pulau, terus mereka bilang indah, natur, alami gitu. Nah itu dua versi nama Natuna. Kemudian sejarah berikutnya juga tentang ngapa sih Natuna itu masuk wilayah Sumatera gitu kan. Ya secara geografis dia sangat dekat sama Kalimantan, bahkan dekat sama negara tetangga gitu. Ya kalau ditarik garis lurus, Natuna lebih dekat ke Kucing daripada ke Pontianak gitu kan. Berikutnya kenapa Natuna itu ikut regional Sumatera, karena dahulu kala Natuna itu berada di bawah kekuasaan Riau Lingga. Yang berpusat di Penyengat ya, Sultan Johor Riau, kemudian Sultan Riau Lingga gitu kan. Nah itulah yang membuat Natuna itu
masuk ke wilayah Sumatera gitu. Padahal dokumentasi zaman Perang Dunia Kedua oleh Australia, dia malah menyebut Natuna itu bagian dari kucing gitu. Natuna, bukan kucing, Borneo gitu loh. Jadi masuk ke Kalimantan karena saking dekatnya Natuna secara geografis dengan Kalimantan gitu. Tapi secara sejarah dan budaya kita masuk ke bagian Sumatera. Itu sekelumit sejarah-sejarah yang sebagai pengantar aja yang memang unik sebenarnya digali gitu. Belum lagi pasca kemerdekaan Natuna sebagai saksi bisu konferensi Asia Afrika tahun 55 ya. Ada pesawat delegasi Cina yang disabotase oleh teroris kemudian jatuh di perairan di wilayah barat Pulau Bunguran gitu. Kemudian ditolong oleh orang lokal, dirawat segala macam gitu. Kemudian ada kapal Rusia yang tenggelam di Selat Senua, dibom oleh Jepang, baru dibantu oleh Amir itu seperti pemimpin di desa sini, di daerah sini. Korbannya dibantu, dirawat, dilayani sampai negaranya mengambil kembali. Itulah asal-usul batu Rusia yang ada di Snubing sana. Itu sejarah-sejarah seperti itu yang memang unik untuk kita angkat. Iya, betul sekali. Sebenarnya Bang, aku masih ada pertanyaan besar sih di dalam diri aku. Kenapa ya setiap daerah itu memiliki logat yang beda? Kalau kita misalnya pergi ke Bunguran Barat, itu logatnya udah beda. Terus kita pergi ke sebelah selatan ataupun utara, itu beda. Kenapa sih Bang? Sebenarnya logat daerah kita tuh bisa beda-beda gitu. Nah, ini juga yang sama juga saya juga sedang mencari hal-hal itu. Itu masuk dari budaya kita yang sangat unik ya. Saat saya mengikuti karantina bujang dan dara 10 tahun yang lalu. Aduh, aku udah umur berapa sih? Masih umur berapa sih tuh? 10 tahun yang lalu. Gokil, aku masih umur 7 tahun Bang. Ya Allah. Jadi mentor saya tuh pernah bilang Natuna ini punya peradaban yang sangat besar katanya. Nah itu mentor saya saat itu Pak Wan Suhardi ya, Camat Bunguran Timur saat ini. Jadi beliau bilang Natuna itu sangat punya peradaban yang besar. Coba terbukti dari salah satu aja, bahasa katanya. Kita bahasa Melayu Natuna paling beda dengan bahasa Melayu lain gitu. Iya. Nah itu juga pengalaman saya saat dulu ikut cerdas cermat DPR ya dulu ya. Saat kita ngumpul di satu provinsi, kita ngobrol sama teman-teman dari Lingga, dari Karimun, dari Bintan, dari Batam. Memang bahasa kita mereka paling nggak ngerti gitu. Tapi kita ngerti bahasa mereka. Nah, itu uniknya kita gitu. Nah, dari situlah makanya dia keunikan itu ada yang bilang ini masih kata-kata orang ya. Soalnya belum saya buktikan secara ilmiah. Ada yang bilang putra mahkota dari kerajaan di Malaysia melarikan diri ke Natuna, terus untuk merubah identitasnya dia menciptakan dialek bahasa sendiri agar terlihat beda gitu. Makanya secara irama bahasa kita Natuna ini secara umum sama dengan bahasa Melayu di Terengganu Malaysia gitu. Malaysia, ya. Ya. Oke Bang. Kita kan pernah ya untuk beberapa kali ikut berkegiatan kayak kita pergi ke Cemaga ya Bang ya. Cemaga yang itu aku lupa tapak kaki. Ceruk. Oh, ceruk, sorry. Sorry, tapak apa Bang? Aku lupa. Kaki Toknyong. Kaki Toknyong. Itu sejarahnya seperti apa Bang? Ya, kaki Toknyong. Toknyong itu karena ada banyak versi ya katanya. Banyak versi katanya, dan juga situsnya bukan hanya di situ aja gitu. Toknyong itu menurut cerita yang beredar merupakan orang sakti ya, berperawakan tinggi besar. Punya ilmu, dikaruniakan ilmu lebih gitu. Cerita di Toknyong itu adalah saat dia marah kepada Lanun. Zaman dulu tuh musuh-musuh penduduk lokal itu adalah Lanun gitu. Lanun yang berekor. Lanun artinya apa Bang? Lanun itu bajak laut. Nah, bajak laut, perompak bahasa itunya kan. Jadi mereka suka datang singgah ke pulau sini ngambil sagu, ngambil itulah bahan-bahan pokoknya masyarakat lokal sini gitu. Nah, terus si Toknyong ini saat dia bekerja mencari sagu di Kelanga, terus Lanun datang nyulik ibunya. Pas pulang dia lihat ibunya nggak ada, dia marah, makanya kakinya dihentakkan di batu, baru dia kejar itu Lanun. Beberapa versi cerita menyatakan Lanunnya di batu kapal.
Jadi batu kapal itu adalah kapal Lanunya. Beberapa versi bilang seperti itu gitu. Nah, setelah dia dapat, dia hajar Lanunya, menang dia, akhirnya dia bawa kembali ibunya pulang gitu. Situs-situsnya juga katanya sih nggak hanya di situ aja, ada beberapa tempat, ada di Selat Lampa katanya, ada juga tapak kakinya, kemudian ada di Ranai Darat katanya ada juga gitu, dan di Teluk Tanjung Datuk juga ada kabarnya gitu. Oke Bang, aku kan punya ya teman-teman dari luar gitu, pokoknya dari luar Natuna nih. Setiap mereka datang tuh pernah ngungkapin ini, kenapa ya kalau orang Melayu tuh kayaknya rasanya masyarakatnya pemalas. Kayaknya aku rasa tuh masyarakat di Natuna tuh malas banget ya, untuk apa-apa tuh malas, kayak mau jawab aja kayak gitu, kayak nggak ada. Padahal dia akan melakukan sesuatu gitu, kayak aku mau beli tapi kayak ditanya mau kemana, nggak ada kayak itu. Maksudnya anggapan orang luar kayaknya masyarakat Natuna tuh sebenarnya pemalas deh kayak gitu. Ya itulah yang harus kita terima, bahwa stereotip orang terhadap kita seperti itu. Cuman saya lebih ambil positifnya, kita tuh hidup santuy aja sih. Hidup santuy aja. Kemudian kalau misalnya mungkin beberapa jawab tidak, itu karena bukan tidak, NDIC itu adalah kata agar tidak ada orang tanya lagi gitu kan, soalnya dia ingin mengejar waktu untuk melaksanakan sesuatu gitu loh. Misalnya saya mau ke ini nih, mau pergi beli mie Aceh tuh di depan rumah, ketemu orang, mau kemana, nggak ada, ke depan gitu kan, padahal berkegiatan di depan. Mungkin karena ingin fokus pada satu tujuan, agar kalau misalnya diajak ngobrol kan bakal berhenti, akan makan waktu gitu kan. Nah, tapi di balik itu kita juga punya budaya silaturahmi yang lumayan bagus loh. Bahasa basi kita untuk memulai cerita juga ya banyak ragamnya gitu loh. Kayak mana, contohin Bang? Ya itu tadi salah satunya, coba nanya kemana, meskipun jawabnya enggak kan, nggak ise. Tapi kalau misalnya jawabnya, responnya baik, akan jadi obrolan-obrolan panjang gitu kan. Bahkan bisa ngejulit kayaknya ya. Bang, sebenarnya Natuna itu tuh punya budaya apa aja sih yang perlu kita lestarikan, Bang? Oke, nah ini menarik sekali. Budaya di Natuna ini secara umum ya memang budaya Melayunya yang ada gitu kan, tapi yang harus kita lestarikan itu adalah kesenian tradisionalnya yang saat ini saya rasa memang sedikit dari kita generasi muda yang tahu gitu. Nah, Natuna itu punya seni suluk. Suluk itu syair yang kalau misalnya Tanjung Pinang atau Melayu Kepulauan Riau mengenal gurindam kan, gurindam 12 yang diciptakan Raja Ali Haji itu kita tahu semua. Nah, Natuna itu punya suluk. Suluk itu syair yang didendangkan berdasarkan situasi itu. Jadi dia syair-syairnya bakal berubah gitu. Misalnya acara pelantikan ini, syairnya bakal seperti ini gitu. Nah, misalnya kita acara di Desa Kelanga misalnya. Nah, suluknya tuh bakal bercerita tentang Desa Kelanga, profil desanya kah, kepala desanya kah, atau mungkin nanti KPN misalnya kan. KPN ngadain acara misalnya. Terus yang tukang baca suluknya dia bisa baca syair tentang ketua panitianya, apa itu KPN gitu. Nah, iramanya suluk itu seperti pantun gitu loh. Jadi rima a ujungnya, atau i gitu. Nah, itu salah satu budaya yang harus kita lestarikan. Kemudian seni-seni tradisional yang lain seperti kesenian alu. Ya, alu tuh itu ya dari apa? Ya, ada lesung besar, terus ada sekitar 8 ya? 8 kayak orang numbuk padi gitu. Terus nanti jadi melodi. Jadi irama gitu, ya, kan? Jadi irama. Kemudian ada mendu. Mendu itu mendu juga ada di Bunguran Timur sama Bunguran Barat. Nah, itu ceritanya juga beda gitu. Nah, sempat mendu pernah diangkat jadi buku ya, dibuat oleh almarhum Pak Samsul Hilal dulu, mantan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan beberapa tahun yang lalu. Beliau menciptakan membuat buku Dewa Mendu gitu. Nah, kesenian mendu juga sebenarnya harus kita lestarikan juga. Cuma soalnya sekarang yang ngerti itu hanya orang-orang tua gitu. Yang tahu syairnya, yang tahu ininya orang-orang tua aja. Kita karena efek jarang ditampilkan, makanya anak-anak muda banyak nggak tahu itu ya, jadi PR kita bersama sih.
Kemudian adalah berpantun. Nah, ini dia, pantun. Pantun. Aku sendiri pribadi nggak bisa pantun sih. Nah, pantun itu sebenarnya Punya teknik khusus. memang harus kita lestarikan juga. Pantun ini adalah Melayu secara umum ya. Cuman pantun itu ternyata nggak ini loh, nggak sembarangan gitu loh. Saya kemarin pernah ikut webinar oleh ada koran di lokal ngadain webinar tentang pantun itu. Saya lupa, jadi pematerinya bilang ya, orang zaman dulu tuh berpantun mereka malahan ada penelitian dulu gitu loh. Maksudnya kan pantun dari dua tuh, ada sampiran, ada isi, itu kan 2 baris pertama sampiran, 2 baris kedua terakhir itu isi. Nah, sampiran itu mereka nggak sembarang gitu loh. Kalau pantun sekarang mereka hanya untuk ngepasin isinya doang gitu loh. Sampirannya ya menyesuaikan. Tapi kalau dulu seperti yang pernah kita dengar tuh, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua gitu kan. Hancur badan di kadung tanah, budi baik terkenang jua. Nah, sampiran itu, Pulau Pandan jauh di tengah tuh kabarnya sampai dicari oleh orang ekspedisi, mencari Pulau Pandan tuh di mana sih gitu. Ya, seperti itu tadi ya, pantun. Kemudian budaya yang lain itu adalah puisi, masuk nggak Bang? Puisi sepertinya masih umum ya, nasional. Syair juga nasional. Maluk Sagu itu kegiatan orang zaman dulu untuk ini sih, untuk mendapatkan sagu gitu loh. Aktivitas sehari-hari orang Natuna zaman dulu gitu. Soalnya kan makanan pokoknya dulu sagu sebelum ini. Oke. Tadi kan Abang sempat nih sadar bahwa sebenarnya pemuda ataupun masyarakat lokal ini kurang bisa sih, tapi lebih kayak kurang untuk mau melestarikan budaya kita sendiri. Padahal karena aku juga pribadi sebenarnya nggak bisa nih bahasa Melayu, little lah ya, dikit lah bisa mengerti gitu. Gimana sih Bang untuk bisa teman-teman ataupun yang lain bisa menjaga budaya kita, sejarah kita sendiri? Ya, yang pertama, tak kenal maka tak cinta, gitu kan kata. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, gitu. Nah, gitu kan. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan adalah mengenali budaya kita sendiri. Kita gali. Soalnya makanya saya bilang, yang saya bilang di awal itu adalah baru beberapa saja. Nah, sedangkan Natuna banyak sekali budayanya, gitu kan. Jadi, makanya kita harus kenali budaya kita sendiri. Stakeholder yang terlibat harus lebih giat lagi mempromosikan tentang budaya, gitu kan. Kemudian yang bisa kita gunakan sehari-hari kita promosikan juga, seperti baju teluk belanga, tanja gitu kan. Nah ngomong soal tanja juga bukan sembarangan juga cara makainya gitu. Ada versi berarti. Ada aturannya gitu. Jadi tanja yang lipatnya seperti ini harus dipakai oleh orang seperti ini gitu. Bangsawan harus pakai tanjanya seperti ini gitu. Ulama, kaum terdidik gitu harus pakai tanja seperti ini. Jadi dari tanja kita sudah tahu gitu. Makanya Melayu itu sangat ini ya budayanya ya, banyak filosofinya gitu. Contohnya kita pakai baju kurung ya, yang cowok kalau pakai baju kurung itu biasa lengkap kan, baju, celana sama kain songket gitu. Nah, kain songketnya untuk yang lajang harus di atas lutut. Nah, kain songketnya harus di atas lutut gitu. Untuk yang sudah menikah di bawah lutut. Nah, itu apa filosofinya? Ya, jadi biar nanti kalau misalnya kita ketemu di pesta, kita udah bisa tahu tuh, terutama yang perempuan gitu kan, misalnya mau cari jodoh lewat dengan cowok-cowok Melayu gitu. Mereka udah lihat, bisa bedakan lajang atau sudah menikah hanya dari kain songket gitu loh. Nah, gitu juga perempuan. Yang perempuan saya lupa apa tandanya gitu loh. Yang masih gadis sama yang sudah menikah itu ada tandanya. Jadi kita nggak langsung tanya lagi gitu. Jadi dengan identitas dari baju Melayu, dari yang kita pakai, kita sudah tahu gitu. Seperti itu. Kan kita nih banyak versi budaya, banyak versi bahasa, banyak versi logat. Apakah versi-versi ini akan menjadi penguat atau malah jadi memudarkan sejarah kita sebenarnya? Karena kayak Senoa, orang luar kenalnya adalah Senoa, sedangkan kita mengenal Senua. Betul nggak sih Bang? Senua. Jadi kan apakah ini menjadi pemudar budaya kita atau menjadi penguat nih?
Ya, itu juga PR kita, salah satunya adalah menyeragamkan penyebutan gitu kan. Mungkin orang bilang Senoa dulu karena ya media-media yang liput pada bilang Senoa gitu. Jadi kita juga harus harus melek teknologi, gimana cara kita mempromosikan penyebutan nama-nama daerah gitu. Itu saya rasa lebih menguatkan untuk budaya kita gitu kan. Orang kan makin penasaran seperti itu. Oke. Satu Bang, bagaimana sih langkah Abang yang bisa Abang ambil untuk memperkenalkan dan melestarikan sejarah dan budaya Natuna agar tak dikelam dimakan masa? Ya yang bisa saya lakukan saat ini adalah melakukan riset kecil-kecilan aja dulu yang bisa saya lakukan gitu kan, seperti mengulik cerita-cerita rakyat yang ada, kemudian saya posting ke media sosial, Facebook, Instagram. Oh ya, nanti follow Instagram Apa Bang? Kompas Benua ya. Kompas Benua. Kalau searching di Instagram tinggal searching Kompas Benua aja, tapi kalau mau langsung ke situsnya itu @natoena_doeloe. Pakai ejaan. Ya, pakai ejaan lama untuk U-nya ya. U-nya U ejaan lama gitu. Ya, kita cari cerita-cerita rakyat, kita riset, kita tanya-tanya sama tokoh-tokoh adat dan budaya yang ada, nanti kita rangkum, baru kita posting ke media sosial. Itu aja sih yang saat ini yang bisa saya lakukan untuk lagi di masa pandemi seperti betul ini. Sekali, bagi di masa pandemi seperti ini, meskipun kita zona hijau, tapi kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah pusat. Oke Bang, mungkin Abang bisa buat pantun, tapi itu untuk inspirasi teman-teman agar sejarah ini tidak hilang, tapi melalui pantun nih Bang. Oke, pantun ya untuk mengingat pemuda-pemuda tentang budaya ini. Sungguh manis buah pepaya, ya, lebih manis lagi buah semangka. Aduh. Mari kita semua lestarikan budaya karena itu identitas bangsa kita. Asik. Oke. Sejarah tak boleh diubah, panjang tak boleh dipotong, pendek tak boleh ditambah. Yang bukan harus ditolak, yang dilarang harus dijauhi, yang benar harus ditegakkan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Pemuda Bicara bersama aku, Sarah, dan Bang Naldo. Sampai ketemu di episode podcast Pemuda Bicara selanjutnya. Dan jangan lupa untuk pantengin IG kami di @ftbmnatuna untuk informasi seputar KPN. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Dadah.